Bertemu kembali bersama saya Rigen di Kacamata Rigen, bukan Kacamata Dedi. Ini nggak ada yang masuk ya? Apaan? Yang lain nggak ada yang masuk kosong? Yang enggak, ini gimmick doang. Katanya belajar di rumah. Pulang dulu ya? Tar dulu. Ini gue ngasih tips. Hah? Sabar dulu, duduk dulu, dengerin dulu apa. Jangan langsung pergi, Om. Bentar aja nungguin. Oke, bertemu lagi. Orang-orang udah pakai iPod, dia pakai tip. Bukan tip itu. Bukan tip itu maksudnya. Bertemu lagi bersama saya. Udah, tadi udah. Langsung aja biar nggak panjang-panjang. Iya. Oke, yuk. Saya di sini Rigen sebagai ahli pelajar Indonesia. Wis. Kenapa ahli pelajar? Karena saya lebih berpengalaman menjadi pelajar dibanding pelajar-pelajar lainnya. Oh, nggak naik-naik. Ya, SD 7 tahun, SMP 4, SMA 4. Tapi kalau kuliah, alhamdulillah saya kuliah cuma 10 semester. D1. Ya udah lanjut. Jadi ini saya makanya sangat mengerti apa perasaan daripada pelajar-pelajar di Indonesia saat ini yang ketika mereka dirumahkan namun diberikan tugas. Udah kasih tips langsung. Gue lagi baca dulu nih, bentar aja. Motong-motong mulu. Lu tadi ngobrol-ngobrol nggak gue potong? Gue mau ngobrol, lu ngomong sendiri. Ya udah nih, kita langsung aja ke tipsnya nih. Jadi gue punya beberapa tips supaya anak itu betah di rumah. Jadi dia nggak ke warnet segala macam. Jadi dia bisa mengerjakan tugas itu dengan nyaman bersama orang tua. Ini ada beberapa tips yang sudah saya riset dengan anak dan juga orang tua. Kalau nggak punya orang tua? Sedih bang, kalau nggak punya orang tua. Yatim Tapi pasti piatu. ada orang tua kan orang tua. Orang tua kan maksudnya orang yang lebih tua. Oh, gitu kan. Bisa nenek, juga, nenek, nenek kakek. juga bisa. Ya udah lanjut. Iya, ya lu langsung lu potong. Maaf. Ya, yang pertama ini adalah tipsnya, jelaskan tentang kondisi di luar saat ini. Jadi Katanya nggak boleh keluar, malah dijelasin keluar. jelasin doang kondisi di luar tuh lagi ada apa. Ya ngapain orang keluar aja nggak boleh, lu jelasin. Jelasin kondisinya di luar loh. Nih, Karena dia di kalau dalam. misalnya anak mau nonton film tidak boleh 21 tahun ke atas. Tidak boleh, lu jelasin. Itu isinya begini loh, itu Ya lagi enggak, begini. bukan Nggak mungkin dong. mengedukasi Om. Mengedukasi, itu isinya ntar begini-begini. Jadi kamu nggak boleh nonton, begitu. Dan anaknya dikasih tahu tuh isinya apaan aja. Yang nggak dikasih tahu secara detail. Ya terus ngapain dijelasin kalau nggak boleh keluar? Enggak dikasih tahu kondisi ini di luar tuh lagi kayak begini, lagi ada virus corona. Berarti orang tuanya keluar. Enggak, orang tuanya baca berita kan bisa. Ya kok gitu kasih nonton aja hitam beritanya putih ke juga anaknya. bisa. Jadi lu kesel bener gua. Logikanya tuh nggak masuk. Logikanya nggak. Ya bener, perasaan logika gua udah bener. Lanjut, Jelasin lanjut, keadaan di luar. lanjut. Kalau ada virus segala macam dijelasin. Ya itu benar. Ya itu bener, sama poinnya gue juga padahal. Nih yang kedua nih, Dua. buat suasana jadi menyenangkan di rumah. Jadi kita Party. Hah? Party. Bukan menyenangkan dalam artian party, beda loh. Senangnya anak kecil sama senangnya Om Deddy tuh beda. Om Deddy mungkin senang party. Enggak. Lah terus tadi kenapa tiba-tiba nyebut party? Kan anak yang suka party mana anak ulang tahun, kan party kan? Bukan itu tapi. Ya udah, Ini maksud oke, gua diem. Suasana menyenangkan itu jadi Fine. belajar sama anak sambil disetel musik. Atau ajak anak untuk belajar di halaman rumah supaya kena matahari. Kapan belajarnya? Kapan belajarnya apa? Dulu waktu gua sekolah, kalau gua disuruh ke halaman sekolah tuh bukan belajar, dihukum. Tanya sama orang-orang. Anak-anak dihukum di sekolah gimana? Suruh keluar ke halaman. Ini di rumah, udah di rumah disuruh keluar ke halaman. Katanya disuruh di rumah aja. Gue nih bingung bener dah, segmen ini gimana sih? Lu masa 3 segmen lu ngobrol sama orang-orang entah dari mana normal-normal pas sampai gua, selalu sampai gua. Iya ya kan gua berkomentar kalau tidak masuk logika gua berkomentar. Maksudnya tuh halaman rumah supaya dia kena matahari. Kalau dia nggak punya halaman, dia ke depan jalan tol gimana? Mati, tabrak. Bukan KPAI gitu. loh. Kenapa gua lagi KPAI? Shh, kenapa gua KPAI aja lu Om? Bukan maksudnya tuh halaman rumah yang ada halamannya supaya kena matahari. Kalau nggak ada halamannya di samping rumah. Kalau nggak ada ya rumahnya dibolongin atasnya, jebol. Susah bener. Ya bisa. Bisa lu bilang jebolin rumah orang, bisa lu bilang. Giliran jebolin rumah orang bisa. Ini bener, astaga. Stres beneran. Stres, Orang gua lihat ini stres. jadi stres. Stres gua yang stres. Karena kita harusnya menghibur penonton. Gua yang bingung nih jadiin.
Yaudah yang ketiga aja lah. Ya oke. Yang ketiga nih, yang harus tips yang bisa dilakukan mungkin buat jadwal teratur. Jadi buat anak tuh ada jadwal-jadwalnya Om. Jadi ada jadwal bangun, tidur, mandi, sarapan, belajar, istirahat, tidur gitu. Jadi anak-anak tuh Sikat gigi? ada Sikat gigi nggak? ya, termasuk dalam kegiatan mandi. Sikat gigi termasuk kegiatan mandi dong. Pakai baju? Pakai baju termasuk kegiatan sarapan. Ya pokoknya dijelasin supaya anak itu, ayo anak-anak sekarang jam waktunya apa? Waktunya makan, ayo kita makan. Waktunya apa? Istirahat, ayo kita istirahat. Waktunya apa? Cegukan, ayo cegukan gitu. Jadi ada jadwal-jadwalnya Om. Gitu Oke. ya, nggak harus semuanya. Oke. Oke. Oke, yang keempat. Orang tua tuh harus bisa mengendalikan emosi. Jadi orang tua itu harus bisa mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan anaknya. Lalu aja marah-marah. Gua kagak marah-marah. Itu apa? Cuma nada gua tinggi doang. Ngajarin orang tua harus nahan emosi lu kayak gitu? Enggak, gua gak marah-marah ini. Kayak nyontohin? Senyum gua. Cuman suara gue emang agak tinggi. Beyonce, tahu Beyonce? Beyonce. Iya Beyonce. Bahasa Bima Beyonce. Oh. Ini aja, maksud gue tuh mengendalikan emosi. Jadi gak boleh kesel, gak boleh, harus sabar gitu. Lu gak sabar deh tadi? Sabar gue mengendalikan ini. Anakku, ayo belajar yang benar. Kalau nggak nanti ku setrum. Gak boleh begitu. Gak boleh. Gak boleh. Itu gak boleh. Gue yang pusing. Nih yang terakhir nih. Selingi dengan aktivitas yang menyenangkan supaya anaknya tuh enjoy dalam belajar. Jadi kayak diajak main TikTok, olahraga, nonton film, main games gitu. Enjoy Jadi, dalam belajar, suruh main TikTok, olahraga, nonton film, main games. Itu sehari aja penuh, kapan belajarnya? Wah, nggak bener informasi lu. ya maksudnya belajar. Ya belajar kamu jenuh aja. Ya? Kamu jenuh, ayo main TikTok. Bisa juga main TikTok sambil ngapal. 1 kali 1, 2 kali 2, 3, 4. 1 kali 1, 1. Bukan satu. 1 kali 1. 1 kali 1, 2. 1 kali Gara-gara 1, lu, 2. Ya udah. gara-gara terbukti gue ya. emosi sama lu. Waduh, gelek. Bahwa dia Itu tidak dikat benar. aja tuh. Dia nggak benar ngasih tahu. Bener gue sebenarnya. Cuman udah, gara-gara udah. gue kesel 1 sama kali lu. 1 aja 2. Sama aja lu kayak Fanny tadi lu. Siapa? Nggak bisa, udah. Itu kan Selesai. contoh, maksudnya ya gue salah. Ya udah salah. Intinya adalah ini saatnya reset button. Inilah saatnya orang tua dekat dengan anak. Karena pada kodratnya memang orang tua itu adalah guru anak-anaknya sendiri. Saya Deddy Corbuzier. Siapa namanya lu? Saya Prof. Rigen. Oke, inilah hitam putih. Udah ya, pulang. Udah selesai gua. Demi mengurangi penyebaran COVID-19, Raja dan Ratu Stripping Dude Herlino dan Alisa Subandono berusaha melawan rasa bosannya selama berada di rumah. Bagaimana cerita Melanie Ricardo dan Wulan Guritno yang harus terpisah dengan anggota keluarga mereka yang mengalami lockdown di luar negeri? Saksikan hanya di Hitam Putih, Rabu 8 April 2020. Ini baru Trans 7.